Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten teman-teman. Baik, yang pertama dari Bro Iwan ya. Hatur nuhun, Kang Hadir. Makasih ya Bro selama ini senantiasa support di channel ini ya. Mudah-mudahan Bro Iwan dan keluarga sehat walafiat. Dari Bro Mas Hudi UZ3ED ya, IOTF. IOTF udah dibahas teman-teman ya. Di sini nih. Di mana tadi ya? Di sini nih teman-teman ya. Di TL ya, di TL 04 Juli ya. Sudah dibahas nih, ada IOTF di sini ya. Oke? IOTF udah ya, dilihat aja dulu sini teman-teman ya. Terus ke siapa lagi nih? Dari Bro John 1771, terima kasih. Baik, lope. Baik, terima kasih ya Bro John ya selama ini support lagi ya di channel ini. Terus dari Rainbow Cake ya, izin satu lagi kalau sempat gadget CO ya. Saya masukin dulu ke watchlist ya teman-teman ya. Saya pingin lihat dulu sih gadget. Kita bahas yang sudah ada dulu ya. Ada lagi dari siapa ini? Dari Bro Rofi ya, 1585 love ya. Sama juga love ya buat teman-teman ya. Dari Bro Longsong Meng menyimak, terima kasih. Makasih ya Bro, selama ini senantiasa support terus channel ini ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dari Selamat 19461 BYB Watur Nuwun Sawang Suna. Ya nanti kita bahas BBYB ya. Mudah-mudahan kebahas ya BBYB. Baik teman-teman, kita langsung bahas aja ya. Kita mulai dari Aceh dulu ya. Jadi teman-teman yang mau lihat-lihat dulu silahkan mulai dari sini teman-teman ya. Dari TL ya. Dan ini Jumat malam ya, pas penutupan bursa ini pertama ini. Lalu masuk ke bagian pertama, karena di sini kan ada top losser sampai ada ini yang net foreign buy nih. Nanti kita bahas juga setiap harinya, mudah-mudahan saya keburu teman-teman ya. Sampai terakhir nomor 15 teman-teman ya di sini ya. Berarti sekarang nomor 16. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, terima kasih semuanya yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan minggu kemarin itu si asing terus keluar ya, 1,9 triliun. Sedikit sih teman-teman ya dibanding dengan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu sampai berapa minggu lalu teman-teman ya? Kita cek nih minggu lalu nih. Sampai 2,3 triliun teman-teman ya. Kalau digabung-gabungkan bulan kemarin itu sampai 11 triliun keluarnya, yang masuk cuma 1,5 teman-teman ya. Oke teman-teman, mulai dari mana nih? Aceh ya? Aceh ya, kalau nggak salah Aceh ya teman-teman ya. Mana teman-teman? Kok sini? Ini ya. Nah, ini teman-teman ketemu nih. Aceh ya. Baik teman-teman, bagi yang telah memberikan support ya teman-teman, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan semua yang teman-teman berikan menjadi nilai manfaat juga buat diri saya teman, karena banyak informasi yang diserap dari kolom komentar. Terus yang telah memberikan subscribe juga terima kasih, yang lama luar biasa, yang semenjak saham gocapan teman-teman ya. Saham gocapan ID sampai sekarang berubah namanya jadi update saham ID. Terima kasih selama ini teman-teman ya, selalu support channel ini. Dan yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super thank, donasi berupa donate, berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang terlihat dan yang tidak terlihat teman-teman ya. Oke teman-teman, hari kemarin ya, si asing masih keluar, cuman 2 hari kemarin sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Yang pertama dia masuk 1,4 miliar, yang kedua sekitar 6,5 miliar teman-teman ya, dalam posisi sideways. Kalau mau masuk keterangannya apa di sini? Untuk jangka menengah masuk di harga berapa? Nah, kalau saya teman-teman ya, kalau masuk teman-teman, kalau masuk jangan pakai, kalau saya tidak pakai harga teman-teman ya. Kalau penurunan mungkin sama tanda kenaikan oke lah pakai harga sama take profit ya. Cuma kalau saya itu minimal teman-teman masuk ya ketika MA10 di bawah candle. Ingat, MA10 di bawah candle, dan ingat lagi menuju ke atas. Mode ini kan MA10 di bawah candle tapi kan tidak menuju ke atas, malah menuju ke bawah. Ini masih posisi downtrend teman-teman, tapi sudah mulai ditahan ya beberapa hari ini di level 484, pas banget di tanda penurunannya teman-teman ya.
Nah, saya kasih tanda satu lagi teman-teman, ini tanda-tanda kenaikan dia nih. Yang pertama kan, terakhir di sini 510 ya, dan ini saya kasih tanda di angka 498 teman, itu tanda kenaikannya. Kemarin sempat dibahas di sini teman-teman ya, apabila yang ngambil di kemarin 510 ya segini, 510 ya, oh 520 mungkin sudah cuan di harga 600-an kemarin teman-teman ya. Nah, ini babak keduanya teman-teman ya. Ini masih ada tanda penurunan di tanggal 8, tanggal 9. Saya pikir sih kalau dia ke bawah akan lebih baik lagi teman-teman ya. Kenapa lebih baik lagi? Teman-teman bisa beli di harga murahnya dan yang keduanya teman-teman bisa menutup ini PR-nya. PR yang sangat jelas sekali di sini teman-teman ya. Di situ ada gap yang sangat lebar dan di sini juga ada si ekor hijau teman-teman ya. Hijau itu gap teman-teman. Saya hapus aja yang bawahnya ya. Saya akan ganti dengan yang baru teman-teman ya. Biar langsung dari sini. Soalnya yang di sana udah ketebus ya. Tapi tetap di situ sama teman-teman ya. Nah, jadi ada tanda penurunan di sini teman-teman. Tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4 lagi ya. 4 sama yang sekarang di sini nih. Nah, ini kalau sementara jangan ngambil dulu ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya sudah mulai berada di bawah candle. Agak atas dikit tapi sudah mulai bisa up teman-teman ya. Kalau kurang 1 atau 3 tick ya jadi nggak masalah teman-teman ya, jadi masalah aja kalau seperti teman-teman ya. Soalnya si Foreign sudah mulai ngambil nih ya, Bandar Lokal juga kemarin terakhir sudah mulai ngambil walaupun sedikit ya. Kalau teman-teman perhatikan ya di tanggal 4 Juli ya di sini kita Foreign kan ada si RX sudah ngambil, kita cek deh dari tanggal 2-nya ya. Tanggal 2-nya ada siapa? Ada si RX masih, si JP, si AK, si BK teman-teman ya. Ini yang ngambil si RX lumayan teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke tanda kenaikannya di angka 498 ya. Nah, selain daripada Bandar Foreign sudah masuk, Bandar Lokal juga sudah mulai masuk. Ini Smart Money teman-teman sudah terkumpul dengan baik di selama dari bulan apa nih? Udah di bulan Juni tanggal 3 udah 1 bulan. Si Smart Money ini ketika turun seperti ini terus ngambil teman-teman. Siapakah Smart Money teman-teman ya? Smart Money itu adalah golongan retail teman-teman atas nama perusahaan biasanya atas nama institusi. Nah, dia bermodal juga teman-teman seperti bandar ataupun Bandar Foreign, tetapi dia terbatas dananya teman-teman. Kalau bandar lokal sama Foreign kan cenderung tidak terbatas, cuma dia dibatasin aja gitu. Kalau ini terbatas teman dananya ya. Jadi mereka ini adalah lawan-lawan pada bandar lokal sama Foreign teman-teman ya. Kalau sudah mengadu sama dia sudah lumayan teman-teman ya. Nanti ditambah lagi sama teman-teman yang scalping, lebih keren lagi. Apalagi teman-teman scalping dari YP dan XL teman-teman ya, broker SB itu sangat luar biasa kalau scalpingnya. Soalnya cepat sekarang SL teman-teman ya. Ya teman-teman, Aces sementara ini sabar aja dulu. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle dan ingat harus lagi menuju ke atas teman-teman ya. Karena posisi sekarang itu masih posisi downtrend dulu walaupun ada pengambilan dari Smart Money dan Bandar Foreign dan Bandar Lokal. Tetapi secara TA atau secara MA-nya masih menuju ke bawah. Mudah-mudahan di sideway-kan terus ataupun nanti turun ke bawah pun nggak jadi masalah ya untuk menutup PR-nya yang di sini teman-teman ya. Ini yang di angka berapa ini? Di angka 428 ya. Oke, beres teman-teman. Aces ya. Masuk ke Sido. Sido juga sudah di bawah teman-teman. Kalau teman-teman fundamental, seorang fundamentalis ya. Kalau seorang fundamentalis itu 500 itu adalah harga terbaik untuk Sido teman-teman ya. Jadi ketika di 500 biasanya itu murah, sudah mulai murah. Dia belum pernah menyentuh harga murah banget. Maaf, dia belum pernah menyentuh harga murah lagi ya semenjak tahun 2017 cenderung dia ditahan teman-teman di level 463 yang paling rendah sampai sini nih di angka 373, tapi sudah 2 kali ini dia mantul ya di angka 492 nih ya. Jadi targetnya nanti teman-teman sementara ini kan lagi downtrend, perhatikan nih. Paling atas, paling atas, paling atas masih turun ya, masih juga paling atas. Nah, nanti mungkin kalau ada pantulan teman-teman ya, dia teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu ke agak 600 aja ataupun ke harga tengah ke sini nih ya. 659 cenderung kejemput. Jadi teman-teman yang nyangkut ya di angka 659, 650 atau 600 turunin tensinya dulu minimal ke angka 550 aja teman-teman ya. Walaupun teman-teman masih nyangkut masih bisa kejemput. Tapi teman-teman sayang ya, mendingan ke harga 600 aja kalau sudah mulai di average, nanti teman-teman bisa di angka 600. Kita lihat Sido. Sido pun dalam posisi penurunan. Target penurunan saya sudah dijemput satu, di sini satu, tinggal satu lagi nih. Di level 466 kita gedein dikit ya, karena saya ingin melihat nih teman-teman ya.
ingin melihat dulu, nah, kalau sudah gedean ketahuan teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi support nih teman-teman di sini ya. Karena ini ada seekor kembar teman-teman. Kayak ekor kembar itu adalah kayak candle merah dulu teman, terus ada hijaunya terus naik ke atas teman-teman. Nah, dia harganya itu sesuai dengan penutupan close yang kemarin. Nah itu, biasanya saya bikin support di situ, tapi tidak akan saya garis support teman-teman, yang saya garis itu adalah area penurunannya. Nah, area penurunan itu di sini teman-teman, tapi sudah ketutup teman-teman di sini nih ya. Area penurunan sudah ketutup dengan baik, ini kan naik, nah sudah ketutup di sana kemarin ya, jadi sekarang kalau berangkat dari 488 akan baik ya. Nah, ini tanda kenaikan teman-teman ya, mudah-mudahan bisa ke sini dulu nih, ke angka 500 dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah mencapai 500, lihat MA10-nya. Kalau MA10 masih menuju ke bawah, dia masih mau melanjutkan penurunan, tetapi kalau sudah mulai ke atas, nah siap-siap teman-teman ya. Nah, kalau ini harus dilihat dulu dari Bandar Lokal sama Poren masih kondisi net sell semua teman-teman ya, baik Bandar Poren ataupun Lokal masih net sell. Kita lihat tanggal terakhir ya, tanggal 4, nah masih net sell teman-teman ya. Untuk si Porennya, untuk si Bandar Lokal pun broker-broker besarnya masih keluar. Nah, ini sudah mulai masuk nih teman-teman kita. Tetapi teman-teman kita ternyata masuk ke bagian daripada smart money. Ini smart money sudah mulai ngumpul kembali sama seperti Aces teman-teman ya. Sudah ngumpul, cuman kalau Aces kan udah mulai net buy ya Porennya ya. Kalau Sido masih posisi pembuangan teman-teman di sini nih, masih posisi pembuangan ya. Jadi sabar dulu ya. Tunggu sampai betul-betul dia itu ada pungutan dari seorang Bandar Lokal dan Poren ya. Mungkin nanti setelah di angka 500-an mungkin teman-teman itu menjadi sudah mulai up teman-teman ya. Karena potensi penurunan masih ada. Kenapa masih ada? Karena si MA10 masih menuju ke bawah. Makanya mudah-mudahan besok aja dikit aja teman ke sini nih. Lihat arah MA10-nya dan lihat isiannya. Kalau isian sudah mulai ada, lah perhatikan biasanya ada kenaikan. Mudah-mudahan di situ ada kenaikan. Nanti bisa ke level 500 sama di angka 505 dulu teman-teman ya. Di sini saya tidak punya tanda-tanda kenaikan ya, sudah ditutup semuanya. Tinggal di sini satu target, makanya targetnya 535 di sini teman-teman targetnya. Ini tanda kenaikan saya bikin 2 aja di sini ya. Oke. Jadi untuk sementara ini Bandar Lokal sama Poin masih melakukan distribusi dan si Smart Money sudah mulai bagus ya masuk. Tinggal nyari yang tinggi aja nih. Sebenarnya sih udah 3 nih, sudah mulai bagus nih teman-teman ya, makanya suka ada nanti kenaikan sementara. Kalau dia masih posisi pembuangan berarti kenaikan sementara dan lihat posisi MA-nya. Kalau MA-nya masih posisi ke bawah berarti masih kenaikan sementara, teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk seluruh jadi saya tidak menunjukkan harga, tapi tunggu aja sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Tetapi kalau dia pas up-nya itu meninggalkan gap, biasa dia turun sebentar dulu teman-teman untuk menutup gap-nya. Tapi perhatikan MA10-nya dulu. MA10-nya kalau masih menuju ke atas, fix dia mau melanjutkan kenaikan ya. Apalagi kalau sudah ditambah dengan Bandar Lokal sama Poin cenderung akumulasi lagi, lebih keren lagi teman-teman itu ya. Lanjut ada Cleo teman-teman ya. Cleo, kita lihat Cleo. Cleo masih posisi penurunan ya, teman-teman di sini nih. Kembali dikasih saham bonus ya sama dividen ya. Ini tanda penurunannya saya hapus ya, sudah dilewati dengan baik. Nah, teman-teman untuk Cleo sudah mulai masuk smart money di sini ya, tapi masih posisi penurunan. Ini tanda penurunan saya yang ke pertama sudah dilewati dengan baik. Masih ada tanda penurunan di level 515 ya untuk Cleo. Kita lihat tanda kenaikan dulu deh, teman-teman. Di sini ada gap kecil, teman-teman ya. Ada gap kecil di sini di angka 660 sama tanda kenaikan yaitu si kepala merah. Di angka 670 beda 10 tik ya. Saya bikin 2 aja di situ. Di sini juga ada tanda kenaikan nih teman-teman ya, dikit ya. Nah, di angka 620 ya, itu tanda kenaikan. Bahkan di sini juga ada nih. 3 hari sudah mulai di sideways-kan ya. Bandar Poren sudah mulai masuk dikit nih teman-teman ya. Bandar Poren sudah mulai masuk dikit nih, yang biru ini Bandar Poren sudah masuk dikit. Dia juga masih ada barangnya di atas, cuma Bandar Lokal lagi jualan dulu. Perhatikan nih Bandar Lokal masuk jualan di sini teman-teman ya. Sudah jualan, bahkan terakhir pun masih jualan ya. Kita cek di sini betul masih merah teman-teman nih, masih merah masih jualan. Nah, Bandar Poren kan sudah mulai masuk nih dikit-dikit 2 hari ya. Kita cek 2 hari berarti tanggal 3 ya.
Kita cek untuk foreign-nya, ternyata ada si CC bagus teman-teman, CC bagus. Nah, nanti kalau ada kenaikan sementara teman-teman kalau level 620 lihat MA10-nya ya. Kalau masih belum bisa menembus MA10-nya yang biru ini teman-teman ya. Sama tanda kenaikan di angka 620 di sini nih yang saya bikin di kepala merah sini. Nah, teman-teman mungkin akan terjadi penurunan kembali ya kalau MA10-nya masih menuju ke bawah. Tetapi kalau sudah mulai menuju ke atas, sudah dipastikan dia akan mulai uptrend kembali ya. Karena masih ada tanda penurunan di sini teman, satu lagi di angka 515. Di sini aman ya, di sini jangan bilang aman teman-teman, betul ya aman ya. Aman ya, situ apa namanya si ekor kembar ya. Itu adalah support teman-teman ya. Oke, Cleo dalam posisi pengambilan dari smart money. Bandar foreign sudah mulai masuk, cuma bandar lokal masih keluar teman-teman ya. Kita cek deh Cleo posisi di mana teman-teman ya. Kalau itu ada ketokohan teman-teman ya. Nah, kalau itu dalam posisi mahal dan harga premium. Kenapa harga premium? Karena posisinya dari tengah ke atas. Kalau mau ngambil nanti tunggu di level 482. Kalau nggak dikasih ke harga tengah aja di sini. Tunggu di harga tengah dulu teman-teman ya. Kalau dikasih ke harga tengah berarti sudah mulai posisi agak murah walaupun dia cenderung dijual di harga mahal ya. Karena si Bana Loka juga lagi posisi jualan dulu. Oke, teman-teman ya. Ini harga wajarnya belum dihitung ya. Kita cek deh harga wajar Cleo berapa sekarang sih. Kita hitung cepat aja ya. 34 teman-teman ya. Cleo. Kita ini dulu deh. Kita rubah-rubah dulu sebentar. Kita pause dulu sebentar ya. Nah, kemarin itu harga wajarnya sih angka 1.200 teman-teman ya. Berarti masih murah kemarin teman, cuman dimentokin teman-teman ya di harga berapa nih, cuma 800 aja ya. Nah, teman-teman perkiraan kemarin dividen kan 5 sama 6 teman-teman ya. Ternyata yang keluar angka 5 teman-teman ya. Di angka 760-an. Oke, teman-teman kita langsung hitung kok sini ya. Kita hitung cepat aja ya. Kuartal 1, 113, 117 ada peningkatan, revenue-nya 627 ke 669 juga ada peningkatan. EPS-nya sekarang TTM-nya 1954 teman-teman ya. 19.54 dikalikan dengan PR rasio rata-rata 3419. 34.19 sama dengan hasilnya ada 668. Kita tulis dulu di sini 668 ya. 668. 668. Nah, satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Ini harga bukunya 8342 dikalikan dengan PBP rata-ratanya selama 3 tahun adalah mana teman-teman? 7 ya. 7.03 nih, 7.03 ya. 7.03. Yaitu 586 teman-teman ya. 586 ya, setengahnya ya. 06 0785 dicatat teman-teman tanggal 6 bulan 7 tahun 2025 dan ini kalau berdasarkan data yang tersedia teman-teman ya. Ini untuk PR rasionya 29 dan sekarang 34 ya. 34 berarti sangat murah teman-teman ya, bukan sangat murah tapi murah. PBP-nya 7.01, rata-ratanya itu di angka 7.03 berarti agak mahal dikit ya 0,02 teman-teman ya. Jadi sedang itu si Cleo di posisi dijual di harga premium teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Cleo sudah ya, sudah saya bahas harga wajarnya, area penurunannya sama isiannya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Ada Mega teman-teman ya, Mega Bank. Oke, Bank Mega dalam posisi downtrend juga teman-teman ya. Tanda kenaikan kemarin tanggal 4 sudah di tanggal 5 ya, tanggal 3 ya. 3350 sudah mulai dikasih tanda kenaikannya, tapi sekarang dalam posisi downtrend. Nah, ini teman perhatikan, ini udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Tanda kenaikan itu sudah dilewati dengan baik. Ini nanti tanda kenaikan teman di sini ya. Tanda kenaikan di sini tanda kenaikan semuanya nih teman-teman ya. Kita cek Mega deh teman-teman. Kok Mega begini ya? Apa namanya? Candlenya kurang asyik teman-teman ya. Candlenya kurang asik, jangan-jangan ini mah itu teman bid and offer tipis ya. Tipis teman-teman ini mah ya, bid and offer tipis ya.
Saya kasih kata bid over tipis ya. Nih, bid over tipis nih teman-teman ya. Nih kan ini bid, teman-teman ini bid, ini over ya. Ini tipis di sini teman-teman ada 23, 1, 10, 25 kan di 1, 2, 3. Bayangin aja teman-teman kalau punya dana untuk beli 20 lot teman-teman ya. Beli nih 20 lot teman-teman ya, terus dijual nih. Bread langsung ARB teman-teman. Itu teman-teman kenapa jangan beli bid dan over apa namanya? Tipis itu begitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk dividennya silahkan aja lumayan 89 perak teman-teman ya. Kita cek Bank Mega, Mega di sini. Nah, posisi downtrend teman-teman ya. Posisi downtrend berarti teman-teman jangan melakukan apapun ya karena lagi posisi downtrend. Kalau teman-teman mau average tunggu aja dulu ya. Ini soalnya saya duanya MA10 nggak jadi, MA10 nggak jadi ternyata lagi downtrend teman-teman ya. Kapan dia mulai uptrend? Biasanya kenaikan dari sini nih. Ini kan terlalu tipis teman-teman ya. Mungkin nanti di sini nih kita kasih tanda di sini deh. Tanda kenaikan di mana ya enak, yang paling agak tinggi dikit. Di sini ya tanda kenaikan tinggi. Nah, di sini nih saya bikin yang agak tinggi dikit di sini teman-teman. Ini tanda kenaikan ya. Di angka 38 ya, itu tanda kenaikannya. Sampai di sini teman-teman. Nah, ini tanda kenaikannya. Nih apabila si candle itu sudah bisa melewati yang ini aja teman-teman. Ini kan kenaikan yang agak lumayan nih teman-teman ya. Dia harus lepas dulu. Ada di sini nih, sampai sini aja nih. Saya kasih tanda nih. Ini kan tanda kenaikannya si kepala merah teman-teman ya. Nah, apabila dia sudah sampai sini dan lewat dikit aja teman-teman ya, artinya sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Ini juga harga tertinggi sebelum. Harusnya sih di sini juga sudah mulai uptrend teman-teman ya. Cuman di sini tidak bisa melewati harga tertinggi yang agak tinggi lumayan di sini teman-teman ya. Kemarin sempat sama shadow kan di sini, ternyata turun lagi gitu kan. Ini M11 masih menuju ke bawah, tapi posisi sekarang sudah mulai dari harga tengah ke bawah, artinya sudah mulai murah teman-teman ya. Nah, kita lihat valuasinya berapa sih ini, walaupun bid dan over tipis, kita lihat dulu nih. Berapa sih harga wajarnya untuk Mega teman-teman ya. Mega. Kita cek Ekoanalis statistik. Nah, ya. Ini 16 ya. Kita cek di sini 16. Oh, pas banget di harga wajarnya teman-teman ya. Kita lihat EPS-nya deh. Ada peningkatan nggak? 803. Oh, ada penurunan revenue 2,5, 2,574, 2,5. Ada penurunan juga sama teman-teman ya. Ini TTM-nya bagus nih 201,09 ya. 201.09. Cuma sayang banget nih bid dan overnya tipis nih. Ya. 16,38 sama dengan berapa hasilnya di angka 1.600 teman-teman ya sini ya. Kita cek kita catat dulu sini deh ya. Harga wajar kuartal PR rasio PBP kuartal 1 ya. Di angka 1655 ya. 1655 berdasarkan PBP. Cek satu lagi. Harga bukunya 1849.85. 1849.85 ya. Kita cek sekali lagi. 1849.85 betul. Dikali dengan PBB rata-ratanya berapa ini? 2 ya, 2.92. 2.92 sama dengan hasilnya di angka 5.400 teman-teman ya. Ini rata-rata berapa ini? PBB-nya 1.77 ya. Berarti ini 2.92 berarti masih posisi murah berdasarkan PBB teman-teman ya. Kita catat dulu di sini ya. Yang ke 5401. 5401 dicatat tanggal 06/07/25 ya. Oke, teman-teman sudah dihitung ya untuk harga wajar berdasarkan rumus PBB sama PR rasio. Nah, begitu teman-teman ya. Mega santai aja dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman nanti sudah MA10 di bawah menuju ke atas, tunggu aja. Kesuka ada shadow-nya teman-teman ya. Nah, manfaatin shadow-nya itu. Cuman hati-hati bid dan overnya tipis, sangat rentan sekali teman-teman. Kalau mau masuk nanti MA10 di bawah kanan seperti biasa ya menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 3530 ataupun ke angka 3350 ya. Tapi tunggu aja dulu ya sampai betul-betul si MA10 berada di bawah kanan. Ini bisa kemana turunnya? Bisa di sini teman. Ini pas banget nih dikit lagi nih di support teman-teman ya. Di tahun berapa nih? Tahun 2020 teman-teman ya. 5 tahun ke belakang. Kita cek 5 tahun ke belakang. Oh, sini sudah ditulis harga wajar ini. Tapi yang terbarunya itu teman-teman ya.
Ini mah enaknya dividen teman-teman, kalau apalagi kalau sudah di harga murah. Wah, ini kalau liquid aja teman-teman ya. Liquid itu udah dikasih tanda nih teman-teman, tanda penurunan nih. 3.000 teman-teman, tanda penurunan, saya kasih tanda orange dulu nih biar diperbarui. Ya, udah teman-teman sudah dikasih tanda nih di level 3.000 sama di angka 2970, bahkan di level sini juga ada nih di angka berapa nih? 2730 teman-teman, itu adalah area penurunannya ya. Oke teman-teman, cukup ya untuk Mega. Kita langsung bahas lagi emiten berikutnya ada JYRX teman-teman ya. JYRX ya, Jirek teman-teman, Jirek. JYRX, Jirexindo. Oke, udah murah banget teman-teman ya. Harga murahnya di angka 226, tanda bukan tanda. Standar kenaikan di level 180-an teman-teman ya. Nah, itu standarnya ya. Jadi kalau teman-teman kalau di angka situ udah take profit aja dulu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman di level 210 ada tanda kenaikan di sini ya. Ada si kepala merah. Di sini juga ada teman-teman si kepala merah di angka 153. Target saya berdasarkan sejarahnya sudah tercapai dengan baik. Nah, ini tanda penurunan teman-teman, tanda kenaikan nih bukan tanda penurunan. Saya ganti sama biru lagi. Posisi masih downtrend teman-teman ya. Nah, kan ini ada tanda penurunan satu teman-teman di sini di angka 117 ya, 116 117. Nah, ini perhatikan teman-teman nih. Ini ada tanda kenaikan dikit teman-teman di sini di level sini di angka 114 teman-teman, itu tanda kenaikannya. Posisi sekarang itu masih posisi downtrend, tetapi ada tapinya nih ya. Downtrendnya ini lagi diakumulasi sama asing nih kemarin ngambil berapa nih? 11 juta teman-teman. EBITDA nomor juga sedang ini ya. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal juga. Kita cek deh forennya siapa yang ngambil. Ada CC944 lot teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 143, tetapi lihat nanti MA10-nya menghadap kemana. Kalau masih menghadap ke bawah, masih posisi turun karena kenaikan sementara. Tetapi kalau sudah mulai ke atas, MA10-nya sudah dipastikan ya karena sudah mulai 2 kali ditahan nih MA200-nya nih. MA200 jebol dikit, naik lagi. MA200 mudah-mudahan ini jebol ya. Mudah-mudahan tidak terlalu jebol sampai ke level jebol ke area sini teman-teman ya. Bisa ke area 117 teman-teman, dan dia lumayan teman-teman, sideway-nya lama ini ya. Di sini tuh lama nih ya sideway-nya. Tapi nanti targetnya lebih baik teman-teman nunggu di bawah, lama tidak naik tetapi otomatis cuan, daripada teman-teman nanti ngambil di atas, teman-teman nunggu hanya untuk cuan teman-teman ya. Jadi mendingan nunggu di bawah aja. Karena gap yang sangat lebar sekali seperti ini harus kejemput ya. Oke, karena CC sudah mulai masuk, biasanya CC tidak terlalu lama, mana teman ya. Biasanya cuma ngambil, maaf harga dan jualan. Makanya target kita kenaikan ke level 144 masih memungkinkan teman-teman di sini ya. Oke, teman-teman, sementara itu Jirek seperti itu ya. Oh, informasinya bahwa si bandar lokal sudah mulai masuk si CC, tapi secara TA masih posisi ke bawah. Nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 145 teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul nanti saya masuk dulunya di bawah candle, ingat ya, dan ingat harus menuju ke atas, jangan sampai menuju ke bawah ataupun ke tengah. Oke teman-teman, targetnya di angka yang terdekatnya 20 di sini nih. Di sini ya, target terdekat di angka 152, dan satu lagi saya kasih tanda di sini di angka 171. Itu targetnya teman-teman ya. Saya bikin target lagi ya, biar nah saya agak tinggal dikit deh di sini ya. Nggak apa-apa, terserah teman-teman sih mau ngambil yang target yang mana teman-teman ya. Apakah yang agak atas dikit ataupun ya udahlah cukup saya. Bahkan emiten-emiten yang merasa cukup udahlah gitu, walaupun naik lagi nanti teman-teman pun ya udahlah nanti ngambil di bawah lagi gampang kok gitu kan. Jadi sebenarnya si emiten Zirek ini lagi dijual di harga murah banget. Makanya targetnya di harga murah bisa teman-teman, tapi jangan tinggi-tinggi ke sini dulu ya. Nih kalau pas sini aja sudah cukup di angka 208 ya. Saya kasih tanda juga di atasnya. Nah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara ini dalam posisi si barang lokal masih jualan, forex sudah masuk. Mungkin nanti ada kenaikan sebentar bisa kalau pas 144, tetapi kalau mau ngambil tunggu sampai MA10 di bawah karena dan lagi menuju ke atas, dan forex sudah akumulasi sekitar 944 lot saja, teman-teman ya. Lanjut ada JSAT, teman-teman ya. JSAT. Ih, JSAT kenapa nggak ada ya? JAST. Nah, JSAT emang nggak ada, teman-teman. JSAT tuh. JSTA ada. Nggak ada JSAT.
Berarti JAS teman-teman kali ya, JAS ya. Nah, kali berarti ini saya hapus ya di sini ya. Ada JSAT kan ada JAS. Nah, mungkin saya tulis salah catat kali ya. Oke, JAS. JAS itu emiten yang kemarin sempat kena FCA tapi dia cepat keluar teman-teman ya. Ini keren, berarti bandarnya keren teman-teman, cepat keluar dia teman-teman dari FCA, cepat keluar dia. Ini 94 memilih fundamental ya. Targetnya teman-teman kalau si JSAT jangan tinggi-tinggi ya. Ini ke berapa ini target rata-rata di angka 96 ya. Sudah 83-an lah teman, kita cek yang terdekatnya dulu deh. Dari kelihatan, oh di sini teman target rata-ratanya di angka 71 ya. 71 coba kalau 3 tahunan. Iya. Oh di sini teman-teman. Nah, 69 rata-ratanya teman-teman ya. Ini posisinya lagi di bawah banget, murah teman-teman ya, murah banget. Tapi dia sekarang itu dalam posisi downtrend dulu ya. Sementara ini walaupun ada si banner foreign sudah mulai masuk nih, banner foreign ya. Ini tanda kenaikan ada di level 59 teman, di tanda kenaikannya, tanda penurunan baru disentuh aja sama shadow di level 56 teman-teman. Ini harga wajarnya masih minus, berarti EPS-nya minus teman-teman ya. Nah, karena target yang pertama sudah tercapai, tapi target yang lalunya juga sebenarnya sudah tercapai dengan shadow teman-teman, tapi saya biarin aja dulu lah, karena belum tercapai dengan body, akhirnya saya tinggalkan aja dulu. Nanti mungkin ada tanda kenaikan bisa ke level 65 dan targetnya secara body ke 66. Seharusnya sih sudah tercapai di sini teman-teman ya. Cuman karena dia dibalikin lagi ya udahlah, ini menjadi target berikutnya lagi. Dan sekarang posisinya masih posisi downtrend ya. Masih ditahan di MA 200-nya teman-teman ya, lebih-lebih dikit ke angka 56. Jadi kalau dia turun ke 56 pun masih posisi aman ya, kecuali kalau dia dijatuhkan dari 56 mungkin akan menjemput target penurunan di level 53, 54 dan di angka 50 karena masih punya PR ya angka 50 teman-teman ya. Hati-hati ya nih. Ini tanda penurunannya. Karena posisinya sekarang dari posisi si MA-nya masih menuju ke bawah. Kemarin sudah ngambil sejak tanggal 30 Juni ya. Informasinya seperti itu. Ada si AK sambil 4,4 ribu teman-teman ya. Tapi si bandara lokal ini belum melakukan pengambilan. Kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu smart money yang masuk banyak teman-teman nih. Terjadi kenaikan setelah smart money masuk banyak. Dan nanti perhatikan EMA 10-nya berada di bawah candle kembali teman-teman ya. Kalau sudah mulai melewati candle lagi, tiba-tiba si bid dan opernya berjalan dengan kencang, udah masuk aja gitu teman-teman ya. Harganya pun sekarang sudah mulai murah, cuma secara valuasi ya dia fundamentalnya di angka 60 sama minus teman-teman. Artinya di sini secara fundamental kurang baik, tapi secara bandar dia sudah ada isian teman ya. Anda bisa menyelamatkan daripada FCA gitu, sampai lepas daripada FCA berarti bandar lokalnya sangat berkuasa di sini teman-teman ya. Saya jadi tahu teman-teman sekarang itu, mungkin teman-teman juga sebagai informasi juga bahwa setiap kalau FCA yang ke-50 baru-baru ini teman-teman sekitar berapa, belum 1 tahun ya. Nah, ketika FCA sudah mulai keluar, teman-teman sudah diketahui itu pasti milik bandar lokal sekarang itu. Jadi yang bisa mengeluarkan FCA kelas 1, teman-teman, itu adalah bandar lokal. Bandar foreign cenderung karena dia tidak mendukung, teman-teman ya. Jadi emiten yang kena FCA itu foreignnya tidak mendukung, kecuali foreign KW. Kalau foreign KW masih masuk lah teman, KYP, CC juga masih masuk, BB juga masih masuk, teman-teman ya. Tapi kalau foreign yang sesungguhnya, teman-teman ya, dia itu tidak mau masuk di emiten-emiten yang FCA kelas 50 ke bawah ya. Kalau mungkin untuk akselerasi masih bisa masuk teman-teman. Karena cenderung si bandar kan tidak mau mengendapkan barangnya terlalu lama dan duitnya terlalu lama. Yang penting mereka muter dengan 1 atau 2% pun sudah mulai untung karena modalnya besar gitu teman-teman. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya, masih posisi downtrend dulu, biarkan aja dulu dia berjalan di MA-nya dulu, MA suruh biarkan berada di bawah candle, karena masih ada penurunan ya di level 65 sampai ke angka 50, karena si barang lokal pun masih posisi jualan teman-teman ya. Lanjut ya, ada WSBK teman-teman ya. WSBP kali teman-teman, WSBP kali. WSBP saya kayak ya kayaknya WS WSBK mah kan nggak ada nih, WSBK kan nggak ada. WSKT kali ya. Dari WS apa aja? WSBP, WSKT. Yang mana nih teman-teman ya?
WSBP aja kali ya, WSBP ya. Sama WSKT ada ya, WSBP teman-teman. Ini juga dalam posisi ini apa nih teman-teman? WSBP ya. Masih beton juga sih, kita beton juga ya. Dia pemantauan khusus ya, FCA kelas berapa ya FCA-nya ya? Tunggu sebentar deh teman-teman ya. Tunggu sebentar kita cek untuk WSBP. Nah, masih grup waskita teman-teman ya. Wow, 1.5 teman-teman ya. Ini agak sulit nih keluar daripada FCA-nya teman-teman ya. Kalau FCA-nya kelas 1 dan 5 ya. Kenapa agak sulit? Karena dia menyimpan angka 5, ekuitas negatif. Ya, ekuitas negatif. Kita cek deh ekuitas negatifnya berapa. Nih, equity-nya 1,6 triliun negatif teman-teman ya. Dan lihat hutangnya 3,6 triliun teman-teman, hutangnya udah gede teman-teman walaupun jangka panjang gitu kan. Terus equity-nya negatif, di sini tidak bisa menambahkan laba bersihnya. Secara revenue juga menurun. Jadi secara kinerja dia tidak punya yang namanya motivasi teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, untuk sekarang ini masih dalam posisi penjualan ya dari Sadang Benar Lokal dan Poren, tetapi per hari kemarin nih tanggal 4 Juli ya si Benar Lokal sudah mulai ngambil. Perhatikan Poren cenderung ngejual ya. Ini Benar Lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit. Nah, mudah-mudahan besok ada kenaikan lagi dah teman-teman ya. Secara TA itu tinggal satu lagi candle hijau teman-teman ya. Biarkan si EMA 10-nya kelihatan menuju kemana. Kalau secara TA masih bisa diprediksi bisa ke atas teman-teman ya. Targetnya cuma angka 50-51, cuman tidak bisa FCA teman-teman ya. Maaf, tidak bisa keluar daripada FCA ya, ingat ya. Ketika emiten ini kena 1.5, kalaupun dia ke angka 100, 200 selama 3 bulan, 45 bulan, tidak akan keluar daripada FCA. Kenapa? Karena equity-nya negatif. Kalau ingin keluar, dia harus berada di 50-51 untuk menghilangkan FCA kelas 1-nya. Dan nomor 5-nya equity-nya harus dipositifkan. Mau berapapun, yang penting positif aja teman-teman ya. Oke, teman-teman, WSBP seperti itu ya. Jadi kalau secara TA sih masih posisi bagus ya, masih sudah mulai dimainkan. Nanti kita lihat apakah tanggal 4 besok ya terjadi ke angka 15, berarti kita lihat EMA 10-nya. EMA 10-nya cenderung bisa menuju ke atas, ada kenaikan karena si Benar Lokal pun sudah mulai ngambil ya. Oke teman-teman, untuk WSBP seperti itu ya. Jadi sudah mulai bagus nih ya, tinggal tunggu satu konfirmasi lagi, biarkan CMA sebelumnya menghadap ke atas teman-teman. Secara TA seperti itu. Cuman ya teman-teman harus tahu juga bahwa emiten yang FCA kelas 1 mungkin agak mudah gitu ya. Biarkan dia keluar daripada 50-51 aja selama 3 bulan masih aman. Tetapi kalau sudah kelas 5 ya harus berhubungan dengan emitennya, harus dia dalam posisi equities-nya harus terbebas dulu, yaitu harus positif teman-teman ya. Oke. Lanjut apa lagi nih? LPPS teman-teman ya, LPPS. Saya belum menulis keterangan di sini Cleo ya. Oh iya, IOTP ya. IOTP banyak kita tanyain terus teman-teman ya. Oke. Nanti sudah dibahas kan itu. Oke, ini LPPS teman-teman ya, 57. Kita cek LPPS. Saya ingin lihat ini teman-teman PR rasionya berapa aja ya. Oke, PR rasionya 5.61 fundamental. LPPS. Kita cek di sini LPPS. Ini papan pengembangan. Tidak syariah, teman-teman. Oke, mengalami kerugian 30 miliar kemarin, untung 6 miliar, sekarang rugi 30 miliar. Revenue nih. 8 dapat keuntungan cuma 81 juta, yang sekarang 84 juta. Naik sih teman-teman ya, cuma 2 juta aja. Pas ruginya 30 miliar, teman-teman ya. Aduh, gimana sih ini teman-teman ya.
Niat usaha nggak sih ini? Masa review cuma dapat 84 kan dengan turunnya 30 miliar. Tidak sebanding lah teman-teman ya. Mungkin kalau dapat revenue-nya sampai 20 miliar lah minimal atau nggak 50 miliar terus atau 100 miliar teman rugi 30 miliar ya nggak jadi masalah. Ini untungnya cuma revenue-nya cuma 84 juta, hutangnya makin gede 30 miliar teman-teman ya. Di sini kan lucu teman-teman nih, 2024 dapat 81 juta, untungnya 6 miliar dari mana teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi secara keuangan ini kurang baik teman-teman, kurang baik secara keuangan kurang baik ya. Lenok Pacific Investama, bidang investasi. Nah, selain harga apa namanya? Harga fundamental teman-teman, di situ ada harga bandar. Kita cek di bandarnya ya. Nah, hari kemarin tanggal 3 ya, bulan Juli sudah ada akumulasi dari seorang bandar lokalnya lagi ya. Ini tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik, ini juga belum ya. Ini berarti di 60 itu harga yang sangat dinantikan teman-teman. Jadi targetnya 60 aja dengan shadow ya. Ini nih sudah beberapa kali ke 60 tapi belum tembus body. Berarti targetnya di situ aja. Kalau nggak di sini teman di angka 59 ini tanda kenaikannya. Berarti standarnya di situ teman-teman ya, di sini ya, di 60 aja karena sudah lama pun 60 tidak pernah ketemu sama shadow sama body. Hanya sama shadow aja berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, hampir 9 hampir 10 ya. Di sini kan 60 ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman targetnya 60 aja. Nih sementara ini tunggu aja. Mungkin teman-teman bisa beli sekarang, nanti jual di 62, nanti biar ke bawah lagi, turun lagi, beli lagi gitu. Gitu aja teman-teman ya. Bandar Poren bandar lokal sudah mulai masuk, Poren belum keluar di sini nih, ada lumayan sekitar 10 jutaan. Nah, kemarin Smart Money sudah mulai masuk. Nah, biasa kalau Smart Money masuk, perhatikan teman, terjadilah kenaikan lumayan kan. Makanya ini berapa titik juga lumayan 56 ke 60 sekitar 4 poinan ya. 4 poin berarti sekitar 5 persenan ya. 5 sampai 6% lah teman-teman ya. Oke, untuk LPPS seperti itu ya. Secara valuasi dia tidak kurang baik, teman-teman ya. Nah, secara harga pun dia cenderung ditahan di angka 60, tidak mau kemana-mana, teman-teman ya. Oke, tapi kalau sudah naik ya, lumayan ya ke sini ya, ke 102 ya. Ini standar sekarang itu di angka 60, tapi kalau sudah agak lumayan, teman-teman bisa ke level sini nih, rata-ratanya di angka 71, bahkan bisa ke harga 100 ya. Kalau beruntung harga 100. Tinggal teman-teman mampu nggak nahannya gitu aja sebenarnya kalau saya teman-teman ya. Contoh nahan seperti ini, kita naik 60 ya. Turun lagi, tiba-tiba turun lagi bahkan sampai ke level sini contoh ke angka 53 ya. Targetnya 100. Baru naik 60, 59 sudah jual padahal targetnya 100. Terus dia turun lagi kan. Naik-naik katanya. Ya udahlah, jual aja dulu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi teman-teman udahlah teman-teman rasa syukurnya dilebihkan aja. Ketika sudah dapat udah istilahnya teman-teman take profit aja dulu. Nanti ngambil lagi di bawah, teman-teman ya. Jadi kalau mau tektokan sekitar 4%, 5%, 5%, 5% kan lumayan juga, teman-teman. Asal konsisten kan lumayan. Kadang-kadang kita pinginnya dapat yang bigger, tapi nggak dapat, malahan cut loss lagi. Akhirnya kan tergerus dana kita. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit sampai belajar. Emiten itu cuma naik sampai 5%. Tapi kadang-kadangnya ke 100-nya kadang-kadang ya udahlah. Berarti tidak cocok saya di sini. Walaupun cocok hanya dapat 5% aja contoh. Ini ya emiten yang 5%-an lumayan gitu teman-teman. Ada lagi emiten yang hanya 10%-an ada teman-teman. Tapi kalau lagi beruntung atau bukan beruntung lagi bagus, dia bisa sampai 20%, 30%, sampai 40%, sampai 70% bisa seperti itu. Nanti teman-teman asal kuat nahannya aja sebenarnya. Ini disinyalir si emiten ini 30% bisa arah gitu, bisa 2 kali arah. Ya udah, ketika di bawah simpan. Nah, ketika lama sideways kan kalau bandar begitu teman-teman ya. Cenderung dia ngambil lengah kita. Jadi kita sudah putus asa, udah pada tahu tuh teman-teman. Dari mana mereka tahu? Karena sudah banyak yang dijual dikit-dikit. Retail ada yang ngejual dikit-dikit 100 lot, 200 lot, 1000 lot gitu. Beda kalau yang ngejualnya itu sih 50.000 lot, 100 lot, 200 lot gitu seperti itu teman-teman. Kalau retail kan 100 lot, 20 lot. Nah, udah pada cut loss nih. Baru ditaikin, dikejar lagi ke atas kan siapa yang beli? Teman kita yang beli di atasnya. Padahal kalau teman-teman sabar dengan satu emiten dengan tujuan. Oke, walaupun lama tujuannya ingin 100 poin saya. Walaupun dibawa ke bawah lagi akan saya tambah muatan gitu teman-teman. Oke.
Mungkin untuk LPPS seperti itu teman-teman ya. Lagi bagus teman-teman, ada akumulasi dikit nih lumayan ya. Lanjut ya. LPPS udah, ada Pico, ya. Kita lihat Pico. Pico sideways atas ya. Tanda penurunan belum target saya sudah terjemput dengan baik teman-teman di sini nih. Nah, ini tanda kenaikan teman di angka 183 ya. Karena ini belum kuat teman-teman. Sini 183 kuat. 138 kuat teman-teman ya. Sini ada penurunan, di area penurunan di angka 124 ada seekor hijau dan pas banget di tanda MA 200 teman-teman ya. Nah, jadikanlah support itu teman-teman ya. Jadi dia itu kalau turun ke angka 124 teman-teman turun, nah hati-hati bisa ke level sini nih 107. Artinya teman sudah mulai downtrend kembali. Tapi kalau ditahan di 124 aman ya. Karena garis uptrendnya masih ada, mungkin lebih dikit nggak jadi masalah ya. Nah, yang penting tidak lebar, tidak lebar sampai ke angka 118 gitu ataupun ke angka 115, cenderung dia akan turun. Tetapi kalau masih ditahan nih MA 200-nya lebih dikit nggak jadi masalah. Berarti masih posisi uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA 200 lagi menuju ke atas ya. Nah, ini lagi agak kuat nih 138 ya. Kenapa? Kalau lagi pada menunggu nih. Ayo, siapa yang mau ke atas? Ayo. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita cek Pico deh posisi di mana ya. Pico posisi murah banget teman. Standarnya di level berapa nih? 193 teman-teman ya. 193. Kita lihat Pico untuk LK-nya. Ini 13 milik fundamental. Fundamentalnya nggak ada. Ya sayang kenapa? Udah saya. Silahkan dimakan. Oke. Pico. Nah, Pico itu PRS-nya 26. Di sini 13. Berarti posisi mahal ya, 2 kali lipat mahal. Nah, ini untuk kuartal satunya 2 miliar, tidak ada peningkatan, nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah, untuk kuartal satunya ini untuk revenue-nya dari 172 ke 132, artinya ada penurunan ya. Ini untuk PBP-nya 0,35, rata-ratanya berapa? Kita cek rata-ratanya 0,46, ya masih murah dikit lah teman-teman ya. Terus untuk DER-nya, nah hati-hati DER-nya tinggi nih ya. Utangnya itu 310 miliar, sedangkan equity-nya 210 teman-teman ya. Untungnya jangka panjang teman yang gedenya ya. ROE-nya coba ROE-nya lumayan lah, masih ada lah, tidak negatif. Oke teman-teman, kita coba hitung ya. TTM-nya 4,78 dikali dengan PR rasio rata-ratanya 13,24 teman-teman ya, 13,24. Tapi ingat teman-teman ya, di atas harga wajar itu ada harga barat di angka 63 teman-teman ya. Kita catat dulu di sini nih ya. Harga wajar quarter PR rasio PBP quarter 1 di angka 63 ya. Ini 63 kan. Nah, kita lihat untuk harga bukunya berapa sekarang? 370,15 ya. 370,15 dikalikan dengan PBP rata-ratanya berapa tadi? 0,46 ya, 0,46. 0,46 sama dengan 170 teman-teman ya. Tinggal teman-teman percaya yang mana ya silahkan gitu, ambil ya yang salah satunya. Tinggal teman-teman kuat nahannya. Ini dicatat tanggal 6 bulan 7 tahun 2025. Nah, ini harga wajarnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, harga wajarnya sudah dihitung. Ini lagi sideways, bandar lokal juga sudah mulai ngambil dikit-dikit, bandar foreign cenderung ngambil tapi tidak terlalu signifikan ya. Pengambilannya jarang ngambil, tipis-tipis ngambil lagi teman-teman. Smart money sudah masuk dikit-dikit nih. Kalau ingin masuk tinggi, harga tinggi teman-teman ya bisa ke level ke angka 138 lolos atau ke 166. Harus lihat smart money yang begitu tinggi sih. Smart money tinggi terjadi kenaikan yang luar biasa. Di sini smart money sudah mulai banyak terjadi kenaikan yang luar biasa. Ini smart money sudah mulai masuk nih teman-teman. Tinggal tunggu smart money yang tinggi aja. Ya, bisa jadi dia ada kenaikan lumayan lah teman-teman, bisa ke level 138 ataupun ke angka 167. Tapi ingat yang kata-kata saya, hati-hati kalau dia sudah turun ke level 124.
Bila mana ditahan di sini masih aman, lolos dikit aja teman-teman ya. 113, 112, fix dia melonjak penuh ke angka 107 teman-teman ya. Itu adalah target penurunannya teman-teman ya. Jangan kuning, oranye. Oke teman-teman ya, dari valuasi pun sudah dihitung teman-teman ya. Ya standar bisa lah teman-teman, kalau dia teman-teman bertahan dikit aja kan bisa teman-teman ke 400 gitu ya. Bahkan kembali ketika Covid ya, Covid 2019 ya. 4.000 bayangin aja teman-teman ya. Kalau sudah tidak ketahan ya begitu bandar tung teman-teman naiknya. Nah, kira-kira teman mampu nggak ditahan nih sudah dari tahun 2020 5 tahun hanya tertinggi di angka 460. Kalau kita bikin siklusnya 2020 di up tahun 2022 2 tahun teman-teman ini sudah diturunkan kembali. Ini sudah turun itu sejak tahun berapa nih? Tahun 2024, 2025 belum di up tahun ini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan bisa lah teman-teman. Yang penting lihat dulu MA 10-nya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ya. Bisa ke level 139 untuk dengan body. Nanti bisa langsung ke 166 tembusnya teman-teman ya. Karena si bandar lokal pun sudah mulai akumulasi lagi. Dan si smart money pun sudah akumulasi lagi. Sedangkan foreign pun sudah ngambil tapi dikit-dikit teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Ada dinar teman-teman. Dinar ya. Dinar, Bang Dinar teman-teman ya. Bang Dinar, ini tanda penurunan sudah diturunkan dengan baik teman-teman. Tanda penurunannya kita bikin tanda kenaikan belum ya, tanda kenaikan belum, berarti belum ada yang naik teman. Ini tanda kenaikan di sini teman di angka 112 ya. Itu tanda kenaikannya. Apalagi di mana lagi sini dikit nih. Ada dikit sini teman-teman. Nah, di level sini MA 200 ya tanda kenaikan. Nah, sudah mulai nempel nih MA 10-nya teman-teman. Di sini sudah bikin ekor kembar atau support teman-teman ya. Sudah bikin support di sini nih. Ini MA sudah mulai tipis teman-teman mendekati candlenya ya. Tinggal satu kali dorongan lagi. Karena di sini kan ada gap kecil ya, satu tick. Tinggal satu dorongan lagi bisa ke tanda kenaikan aja 108 ataupun nanti ke sini nih 113 cenderung dia akan naik teman-teman karena si bandar foreign sudah mulai ngintip-ngintip ya walaupun jarang-jarang. Yang bagus itu smart money-nya. Nah, udah tinggi nih kemarin nih teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 108 ataupun ke angka 111 gitu teman-teman. Ini ada shadow enggak? Nah, shadow tidak terlalu banyak tapi sudah mulai ada shadow, manfaatin shadow-nya aja lah teman-teman ya. Juga sudah mulai masuk nih ke EMA 10-nya. Saya bikin target di sini aja ya. Target nih. 060725 ya teman-teman, bisa aja segitu targetnya ya. Ataupun nanti ke bawah dikit, di bawah aja teman sini. Kalau kamu menghilang ke atas. Nah, di sini teman targetnya ada si kepala merah di sini ya. Kita lihat ini untuk dinar ini posisi di mana? Posisi di mana? Posisi di mana? Bang oke, teman-teman. Dinar posisi downtrend up, downtrend. Nah, sudah mulai di up teman-teman ya. Ini step 1 nih. Step 1 tidak akan tembuskan sama step 2-nya nih. Nanti mungkin lagi kalau dia turun teman-teman ya, kalau level sini masih aman nih. 103 masih aman, tetapi kalau sudah jebol area 97-nya hati-hati ya. Dia bisa jebol ke area sini teman-teman ya. Ke area 80 lagi ya. Itu support juga teman-teman ya. Habis itu ada tanda penurunan juga di sini ya. Ini level penurunan dan juga level penurunan, ada gap di sini sangat lebar. Tanggal 8 tanggal 9 ya. Pantesan teman-teman ya. Wah, support mau dikasih ke situ teman-teman ya. Ambil sini teman-teman, tunggu MA 10 buah kena lagi ya. Oke teman-teman, bandar lokal kemarin sudah ngambil dikit teman-teman nih. Tuh ya dikit ngambil tapi pembukaan juga dikit. Artinya lagi dikumpulin juga dikit-dikit sama si bandar lokalnya. Yang bagus itu smart money-nya teman-teman. Sudah mulai ada yang tinggi nih. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya ke level 117 dulu nih. Kalau dia tidak kuat teman-teman area 112, berarti fix dia mau melanjutkan penurunan ya karena si bandar lokal cenderung masih melakukan penjualan ya. Jadi teman-teman nanti upayakan kalau dia tidak kuat nih malah turun lagi 108, fix dia mau mengajukan penurunan untuk menjemput PR-nya di angka 97 ataupun nanti di tanggal 8 tanggal 9 yang sangat gap yang sangat lebar sekali sama si ekor merah teman-teman ya. Nanti mungkin nikmatin aja kenaikan sementaranya bisa ke level 111 teman-teman untuk kenaikan sementara. Lanjut ya, ada MIDI teman-teman ya. MIDI utama Indonesia teman-teman ya. Ya, MIDI pas banget di tanda penurunan di sini ya. Nempel teman-teman MA 10-nya nih. Ya, dia harus ya, bisa mantul melebihi ini dulu nih, 426 dulu teman-teman ya, tanda kenaikannya ya.
Nah, kalau sudah kelihatan kan MA10-nya ini mau menuju kemana ya. Ini tanda penurunannya pas banget di beberapa tanda yang nempel terus di sini ya. Beberapa hari di bulan apa nih? Dari bulan Juni tanggal 18 nempel aja situ ya. Kita lihat posisi dulu deh ya, jangan sampai teman-teman apa midi ya. Jangan sampai teman-teman ini emang lagi jualan teman-teman ya. Kalau lagi jualan bagaimana teman-teman ya? Ya sudah harga atas teman-teman. Si midi itu dijual di harga premium teman-teman ya. Kenapa premium? Karena harga di tengah ke atas. Nanti kalau teman kan punya harga standar nih di angka 378 ya. Tapi ingat ini harga premium teman-teman, artinya harga dari tengah ke atas ya. Kalau mau teman-teman kalau dikasih kesempatan lepas daripada 379 teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ngambil di situnya, bisa jadi dilempar lagi bisa ke lepasin ini 334 ya. Tapi sekarang mungkin nanti ada kenaikan target saya kan di sini teman-teman 4480 ya. Nanti ada kenaikan sementara di angka 424. Nah, di sini aja nih 458 aja teman-teman ya. Tapi nanti lihat dulu ya MA10-nya sudah mulai di sini kan gagal nih. 3 kali gagal nih, mudah-mudahan yang keempat kali enggak gitu ya. Karena si Bandar Forest sudah masih ada di atas nih. Bandar Forest ngambil dari tanggal 5 Mei. Ambil keluar dikit, ngambil lagi banyak. Terus keluar di sini deh. Saya dua ini keluar dia. Terus ngambil lagi tanggal berapa? Tanggal 30 Juni. Ada pengambilan keluar ngambil terakhir ngambil teman-teman cenderung nyicil di sini. Makanya kadang-kadang suka diprank dikit baru dem gitu seperti itu teman-teman. Karena posisi ini hanya tinggal lihat dulu si MA10-nya di bawah candle. Kalau ini masih dinembus candle. Di sini kan sudah mulai di bawah candle lagi menuju ke depan ya. Harus upayakan nanti si candle itu menuju ke atas teman-teman. Ini siapa tahu ini untuk menutup kemarin gap dikit gitu ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu ya untuk MIDI ya. Ingat ya ini posisinya posisi harga premium si MIDI itu punya tanda penurunan di level 376, standarnya di situ pernah jatuh ke situ tapi naik lagi. Tapi kemarin ketika market lagi bagus, lagi lumayan turun banyak, dia dipantulkan di harga murahnya di angka 289. Tapi ingat dia itu dijual di harga premium teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ngambil cepat aja teman ketika dem langsung aja ikutan. Soalnya ini ada shadow juga lumayan teman-teman ya. Oke, MIDI posisi di harga premium teman-teman ya. Tapi untuk Oceanon bagus teman-teman ya, bagus sebagai sebarang foreign juga bagus teman-teman ya. Bana Lokador sih lagi jualan, Smart Money pun bagus nih, Smart Money teman-teman bagus banget di sini ya. Jadi yang bagusnya itu adalah Bandar Foreign sama Smart Money teman-teman. Oke teman-teman untuk MIDI begitu ya. Ingat ya ini harga premium dan teman-teman beli di harga premium. Oke kita lanjut ya emiten apa lagi? Ada Oasa nih, Oasa. Kita cek Oasa. Kena suspend katanya Oasa itu. Kita cek dulu teman-teman kena suspend ya. Oasa notasi khusus apa ini? Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang belum menyelenggarakan rapat. Hati-hati dong teman-teman nih. Emitennya malahan di up ya. Dasar bandar ya teman-teman ya. Pinginnya begitu aja teman-teman ya. Tapi sudah melakukan keuangan belum hari ini? Kok di situ? Sorry. Oh iya, kuartal satunya belum keluar. Wasa itu kuartal satunya belum keluar. Revenue-nya terakhir 14-16 meningkat ya. Ini kuartal 1 belum keluar teman-teman ya. Untuk net LK-nya ya, laporan keuangannya belum keluar. Betul ya, belum menyampaikan laporan keuangan. Equity-nya, hutangnya masih kecil sih teman-teman. Coba kalau ngelihat hutangnya dulu teman-teman ya. Pokoknya kurang baik teman-teman ini ya, minus 110. PR rasio juga minus, EPS-nya minus ya. Minus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk Oasa kita lihat Oasa nih. Ini angkanya harusnya keluar teman-teman ya. Oasa itu cenderung ya kecenderungannya dia harga tengah ke atas sudah mulai dijualnya harga tengah ke atas ya. Ini 2 kali pernah menyentuh harga 240 sama di angka 262 standarnya di harga tengah. Ini sebenarnya harga tengah jadi kalau dikasih ke atas itu bonus teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau beli nih area sini nih, area 112 ya. 112 kalau dikasih bonus ke bawah dikit ke angka 100-an ya teman-teman ambil di situ. Tapi ingat ngambilnya MA10 bahkan menuju ke atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Target saya sudah dipenuhi dengan baik di sini ya. Saya bikin tercapai dulu deh Wasa ya. Tercapai ya. Kita kecilin dulu lah biar jadi sejarah aja.
Sama di sini nggak tercapai. Sorry. Tercapai. Kita kecilin dulu biar saya bikin tanda ininya saya hapus dulu ini 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. 5 teman-teman tuh ya. 5, 6 teman-teman ya. 6 tanda kenaikannya tercapai dengan baik. Ini sudah bentuk si kepala kembar, sudah ada apa namanya ini kena suspend ya, kena suspend. Harusnya FCA enggak sih nih? Harga FCA bukan sih? Si II teman oh bukan, belum ya? Kenapa nih cuma FCA cuma berapa hari doang teman-teman? Pelanggaran ini ya. Ingat ya si OASA itu standarnya itu di harga itu, nah kalau di murahnya itu di angka 115. Kalau sekarang udah posisi dari harga tengah ke atas sudah mulai premium teman-teman. Jadi kalau ada kenaikan sampai ke level dari tengah ke atas itu bonus teman-teman. Kalau teman-teman pengen standarnya ya di level sini beli 1111 jualnya nanti di harga tengah di angka 172 itu standarnya di situ teman-teman ya. Jadi sekarang kalau diturunin wajar teman. Kenapa? Karena sudah dilepas daripada harga standarnya harga tengah. Nah, teman-teman ada penurunan cenderung bagus juga teman-teman ini nih. Area penurunan di sini teman-teman nih ya, pas banget di sini. Sudah tercapai kan. Ini tanda penurunan saya bikin lagi di sini ya. 169 tanda penurunannya. Terus di mana lagi tanda penurunan aman, aman. Nah, di sini satu nih dekat ada seekor merah kecil. 138. Ada gap kecil di sini teman-teman di angka 113 ya. Nah, itu tanda penurunannya. Kalau secara EMA posisi masih uptrend dan bandar lokal pun masih posisi ada di atas. Perhatikan di sini nih. Kemarin sempat jualan di harga sini terus dia ngambil lagi ke harga atas untuk memaaf harga dan terakhir jualan ya si bandar lokal jualan tapi si Poren ngambil. Yang paling banyak itu Poren teman-teman di sini nih. Poren bagus ngambilnya. Cuman Porennya siapa dulu nih teman-teman ya. Kita lihat tadi si II teman-teman ya. Terus ini kalau si itu si tukang menggadaikan saham. Jangan-jangan ini lagi direpokan loh saya teman-teman. Ketahuan kok teman-teman kalau lagi direpokan mah teman-teman nih cenderung makanya cenderung dia punya harga standar di sini nih. Kayaknya sekarang sudah mulai ya ketinggian dia naik kayaknya lagi direpokan cuman kayak di up nih dia nih. Harusnya dia punya standar kayak buah sama BP teman-teman ya. Nih 102 sama di angka 115 standar di sini nih. Dari tahun berapa ini? Dari tahun 2024 teman udah 1 tahunan. Standarnya di sini harusnya teman-teman. Jadi kalau dikasih ke harga tengah itu bonus ya. Ini posisinya lagi posisi downtrend teman-teman ya. Kenapa downtrend? Karena MA10 berada di atas dan dia sudah lewat daripada MA20-nya ya. Hati-hati udah keluar juga si kepala kembar. Tetapi yang bagusnya itu si Banaporen malah ngambil ya. Ini Banaporen ngambil atau yang memang si Banaporen memang kalaupun naik ataupun turun biasa suka ngambil kalau direpokan ya. Ini ciri-cirinya ciri repo ini teman-teman. Repo ini ya. Ini repo teman nih, repo tuh sudah kasih tahu nih. Repo ya. Udah saya bahas nih si OAS. Jadi nanti kalau si OASA ini teman-teman perhatikan di sini. Kena juga kan, naikin, nanti kena lagi turunin lagi ya. Nanti kalau mau ngambil di harga yang saya bilang itu teman-teman ya dilepas ini aja nih. 114 di sini nih ya. 112, 114 teman-teman ya. Ngambilnya di situ aja kalau di repo kan soalnya dia itu karena lagi repo, sekarang itu repo kalau dulu kan cuma sisir doang, bentuk kali sisir gini nih. Si harga pun tidak kemana-mana, teman-teman. Cenderung biasanya dibagi 5, bawah atas. Jadi bawah, di contoh bawahnya 10, bawahnya 100, nanti ke atasnya 110. Udah begitu dulu mah teman-teman, seperti sisir bentuknya. Si candlenya kalau sekarang posisi repo itu di up, turunin lagi, di up, turunin lagi. Lumayan sekitar 20 poinan, 30 poinan teman-teman ya. Ini berapa poin nih kalau ke sini teman-teman ya? Dari harga 115 contohnya gitu ya. 90 sekitar 100 poinan teman-teman ya. Anggapnya jangan 100 poin lah, 80 poin teman-teman. Agak 70 poin lah teman-teman ya. Mereka cenderung bermain di harga segitu. Mereka lebih baik saya itu di bawah aja. Karena ini sudah saya kasih tanda repo teman-teman ya. Nah, dari mana ketahuan reponya sini teman-teman nih? Foreign cenderung ngambil seperti BP, terus Bull teman-teman nih. Teman-teman lihat Bull. Bull itu terus aja diakumulasi, tapi dia punya harga standar. Nih, tuh Bull akumulasi terus ya. Lihat BP. BP apalagi sering seperti OASA tuh. Dia itu ya, dia apa di suspend tuh lihat ya.
Ini adalah punya harga standar, teman-teman. Yang mode BP ini sekarang sudah mulai turun ya, nanti ngambil lagi aja dari level 73, nanti take profitnya jangan di 90-nya ya. Turunin tensi dikit 87, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang di apa namanya, kayak yang direpokan cenderung lebih baik ngambil di bawah aja ya. Di bawah aja, biarin si foreign terus ngambil, teman-teman, karena emang repo, teman-teman. Ini emiten repo, ditahan harganya tidak terlalu tinggi, nanti juga dia akan dibawa ke bawah lagi. Ini saya bikin standar aja di sini, teman-teman. Yang di standar di sini standarnya teman-teman di angka 150-an nih ya. 150-an standarnya, teman-teman. Nanti saya bikin deh ya. Oke, teman-teman ya, Siwasa sebenarnya lagi update, cuma karena direpokan ya harus turun ke bawah lagi lah, teman-teman ya. Kalau yang direpokan kan seperti itu, teman-teman ya. Dia punya standar, teman, standarnya di kenaikan poin berapa sudah diketahui sama mereka, dan sekarang itu kerjaannya begitu. Naik turun, teman-teman. Tidak boleh dia itu disisirkan ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Wasa ya. Ada IPPE, teman-teman ya. IPPE ini kita cek IPPE ya. Teman kita itu apa nanyain IPPE teh? Punyanya Mang Asep ya. Mang Asep Subang. Hati-hati teman-teman kalau ada apa namanya si Asep Subang ya. Ini diperhatikan tuh. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan tercatat yang belum menyelesaikan raport umum pemegang saham tahunan. Efek bersifat ekuitas dan pemantauan, teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman tuh. Wah, udah lama teman-teman di suspendnya ya. Kita cek deh di sini teman-teman ya. Karena sudah lama banget nih teman-teman ya. Kalau sudah disuspend kan sudah tidak bisa transaksi lagi teman-teman ya. Nah, tunggu aja nih, tunggu ada itikat baik dari emitennya teman-teman ya. Selenggarakan aja gitu rapat umum pemegang sahamnya, laporan keuangannya dituntaskan teman-teman ya. 16. Floating paling sedikit 50 untuk papan utama ada pengembangan atas 55% dari jumlah saham tercatat. Papan utama papan pengembangan di papan akselerasi. Wah, padahal ini dikit doang ya. Pas nomor 6 sangat mudah sekali sebenarnya. Kita lihat deh profilnya. Masyarakat 53. Enggak, apa ini normal. Kayak salah kali ini teman-teman ya. Belum melakukan kalau secara ini kan sebenarnya masih masalah ini banjir teman-teman ya. Ini malahan banjir, salah kali ini teman-teman. Si B-nya nomor 6 ini ya. Nomor 6 kan ini pre-plot teman-teman ya. Artinya harus di atas 5% kan. Kecuali kalau masyarakatnya, ini kayak salah nih teman-teman ya. Kalau masyarakatnya itu di sini teman-teman ya, di sini nih harusnya di bawah 5% gitu kan. Ini kan masyarakatnya 53% teman-teman. Kalau enggak ada keterangan lain, coba saya baca secara seksama deh. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagai diatur peraturan nomor 1A dan 15 terkait saham free float, kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta ya, 50 juta untuk papan utama dan pengembangan. Dan di atas 5%, 5% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi. Itu kan 5% teman-teman ya. Harus di atas 5%, udah 53% masyarakatnya gitu kan. Nih, teman-teman ini nih. Nama ini teman-teman. Kalau ada emiten yang listing atas nama ini teman-teman ya, udah tinggalin aja teman-teman, tinggalin aja. Jangan investasi teman-teman. Namanya sudah kurang baik di sini teman-teman. Nah, ini tinggal ada dikitat baik aja dari si apa namanya dari emitennya teman-teman ya. Kalau tidak ada etikat baik ya cenderung dia akan begini-begini aja terus teman-teman ya. Wah, terlambat aja belum melaporkan keuangan. Ini lumayan didendanya 50 juta nih teman-teman ya. Setiap dia telat melaporkan keuangan 50 juta. Sekarang berarti udah 100 juta hutang sama BI, teman-teman ya. Jadi kalau diisikan laporan keuangan dibayar dulu 50 juta. Nanti bayarkan lagi 50 juta untuk kuartal satunya gitu kan. Untung kuartal satunya belum kelar, harusnya kelarin dua kali nih, teman-teman ya. Memang ya. Gitulah teman-teman ya, kalau emang si emiten ini emang untuk exit doang seperti ini, teman-teman. Wah, bagus, awal-awalnya bagus kok ya. Sini.
IPPE, coba IPPE ini. Habis itu langsung ditelantarin kan. Memang teman-teman ya. Mang Asepnya. Tuh, awalnya bagus. Tuh, teman-teman ya sampai ke 500 ya dari harga berapa nih? 142 gitu. Endingnya terus sampai di harga 14 perak dan disuspend teman-teman. Sampai itu teman-teman gini teman-teman ya. Harusnya ada etiket baiklah dari bursa juga untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan lah. Emiten-emiten seperti ini ada solusinya bagaimana? Apakah harus dijual teman-teman ya, perusahaannya jual berapa gitu kan ya, biar ada kehidupan lagi gitu kan. Apakah ada investor baru untuk mengambil nama PT-nya aja gitu teman-teman, untuk yang listingnya aja itu dijual di harga berapa gitu teman-teman ya. Itu mungkin akan solusi baik kalau sudah perusahaan sudah tidak mau lagi, mungkin diganti perusahaannya aja gitu kan. Tapi kalau nama emitennya beda seperti model Pani kan seperti akhirnya kan ketika itu langsung loncat tinggi teman-teman ya. Mungkin solusinya seperti itu kalau kalau pingin retail. Tapi kan keinginan eh, seorang ya apa ya mengasip itu ya. Mungkin ya pokoknya lah udah di bursa mah udah dicoret teman-teman harusnya. Jadi ada beberapa Mang Asep, terus yang UAIkan WMUU, WMPP itu teman-teman hati-hati tuh ya. Itu emiten kalau udah sama dia udahlah jangan belilah gitu teman. Kalaupun beli ya ketika IPO aja ya suka di up habis itu udah jangan beli lagi untuk investasi. Sangat tidak baik teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin di PPS seperti itu ya ceritanya seperti itu ya, harus ada itikat baik aja ini dari emitennya ya, karena sebagaimana bandar pun kalau emitennya tidak melakukan perbaikan ya Bandar cenderung ya udahlah dia juga ogah-ogahan masa harus urusin gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Oke lanjut, ada emiten apa lagi, ada gadget CO ya, gadget CO, gadget CO ya, kita cek gadget CO. GJCO, oh lagi turun teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin teman sama dia nih. Ya nih, tanda kenaikannya nih. Sip ya, saya kasih tanda warna biru deh. Harus sabar teman-teman, harus sabar. EMA sebelumnya masih menuju ke bawah, hati-hati ada tanda area penurunan di angka 82 ya teman-teman ya. Jangan ngambil dulu ya. Soalnya 82 sama di sini satu lagi nih di angka 80 teman-teman, itu tanda penurunannya. Atau yang paling agak bawah dikit yang 72. Wah, kalau dikasih 72 udah teman-teman tinggal tunggu EMA 10-nya aja ya. Nanti kalau mau ngambil seperti biasa ya EMA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Dan ini yang menjadi tanda kenaikan juga nih. Ya, sip ya. Yang ke 88-nya. Biarkan sideways sebentar, ada dorongan, udah ada bagus. Cuman sayang banget ya. Hari kemarin terakhir tanggal 4 itu si bandar lokal jualan. Kemarin cenderung dia diam aja semenjak dia jualan, dia ada pengambilan dikit tapi diam aja, cenderung ngambil sedikit tapi liburan ya. Ini yang bagus smart money-nya teman-teman, sudah mulai ngumpul. Tinggal tunggu smart money 3 hari aja teman-teman. Terjadi 3 hari lonjakan yang bagus, terjadi kenaikan, manfaatin sedaunya teman-teman ya. Kalau di gadget CEO saya pernah nyangkut tapi kejemput di angka 90-an teman-teman, kejemput itu ya. Dulu gitu kejemput saya. Nah, teman-teman sekarang karena sudah tahu ngambilnya apa? MA10 di bawah karena ingat lagi menuju ke atas. Lagi menuju ke atas, teman-teman ya. Karena area kenaikan sudah diperlihatkan di sini. Wis. Ini lumayan teman-teman ya, lumayan kalau sudah naik. Jangan ngambil dulu ya, soalnya poin sebelumnya masih posisi menukik ke bawah. Apalagi sebenarnya lokal juga lagi jualan. Lagi nampung nih teman-teman, smart money lagi nampung dan jualan seorang bandar lokal sama Siporen. Oke teman-teman kita lanjut ya. Tanggung satu lagi teman-teman BBYB ya. Ini udah 1 jam lebih nih teman. Berapa ya? Jam berapa sekarang? Jam setengah, hampir jam 10 teman-teman ya. Wis BBB sudah mulai nempel teman-teman ya. MA10 sudah mulai nempel nih ya. Tanda penurunan saya gantikan ke depan sini ya. Nah, nih 206 ya. Itu ada area penurunannya. Nah, tapi sudah mulai nempel, tanda kenaikan saya bikin ya di sini nih. 226, tapi tanda kenaikannya. Wih, sudah sip nih secara hati sudah mulai sip teman-teman, tinggal dorongan dikit aja ya. Jadi kalau dia turun ke level sini teman, ini ada support nih ya di angka 214 masih aman ya di supportnya. Tapi kalau sudah jebol hati-hati area penurunan, dia nunggu ya di 206. Nah, sejarahnya itu suka ninggalin area penurunan teman-teman BBJP ini. Nah, panggilan. Isiannya bagaimana? Isiannya masih cenderung ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Perhatikan di sini. Ada yang ngambil, terus ada pembuangan lagi. Terakhir dia ngambil sedikit, 846 lot aja ya.
Nah, ini si bandar poren masih melakukan penjualan, tapi smart money sudah mulai masuk. Mungkin nanti ada kenaikan sebentar bisa ke level 224. 224 diam, ya. Ketika dia diam, lihat EMA 10 menuju ke atas enggak. Mungkin teman-teman bisa masuk dan harus diperhatikan dari isiannya. Kalau isiannya cenderung bagus, perhatikan di sini ketika isiannya bagus nih. EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas, dem. Nah, isiannya bagus kan? Isian juga bagus. Smart money juga ngedukung kan di sini nih. Smart money ngedukung, isian ada, bang terjadi kenaikan ya. Paling kan tahap kedua teman-teman, tahap kedua memang suka agak sulit teman-teman ya. Lebih baik teman tunggu dulu, sabar dulu, biarkan EMA 10-nya masuk ke bawah kanan dulu ya. Kalau dia tidak kuat, teman-teman nanjak ke 244 ataupun ke EMA 200-nya cenderung fix dia mau memajukan penurunan kembali gitu ya. Seperti halnya gagal di sini ya, karena di sini ada pembuangan dari seorang bandar porennya. Ya makanya harus ada isian dulu teman-teman, di sini ada isian dulu gitu, biarkan ada isian dulu teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi ya. Oke? Karena si smart money pun sudah mulai ngumpul, sudah mulai baik ya. Ini harga wajar apa harga bandar nih teman-teman ya? Harga bandar 1.500 teman-teman sama 590. Artinya sangat murah sekali seperti sini ya. Kita cek PBYB ya. Secara TA bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu ini doang apa namanya. Siap, sip teman-teman ya. Oh murah banget teman. Targetnya bisa ke level ke angka 300 lagi nih teman-teman ya. Kalau dikasih bonus bisa ke level 400-an teman-teman ya. Oke, apalagi kalau sudah ini berapa tahun sih ini teman? Dia punya siklus ke sih saham BBYB teh? BBYB. Pengen lihat maksimal teman-teman. Siklusnya sampai sini doang tertingginya teman-teman ya. Yang level berapa ini ya? Nah, ke sini sih. Nah, di sini teman-teman. Di level 700-an ya. Harga-harga murah lah teman-teman sini. Kalau di harga murahnya yang angka 500-an itu akan lebih baik lah. Itu standarnya di situ teman-teman. Ataupun ya yang terlalu jauh lah di sinilah teman di angka 482 ya. Ini juga kan sudah mulai standarnya, harga standarnya sekarang kan. Nah, sudah mulai di harga standarnya nih ya. Tinggal tunggu dikit aja teman-teman. Isiannya sekarang sudah mulai hadir nih. Si bandar lokal sudah mulai hadir walaupun sedikit gitu kan. Si bandar poren sayang banget ya tidak belum ngambil yang. Tapi si bandar poren sebenarnya masih ada di dalam teman-teman nih. Dia hanya baru ngebuang setengah aja ya. Sama dia memaaf harga, dia jualan juga sama nih sama bandar lokal jualan juga ya. Tergantung harga di sini nih. Bandar lokal kan jualan juga, bandar poren juga jualan juga. Cuman si bandar poren ini belum melakukan penjualan semuanya teman-teman ya. Sekarang kan sudah mulai itu hampir setengahnya ya, setengahnya dari kenaikannya. Nah, mudah-mudahan sini menjadi tanda kenaikan lagi. Yang penting apakah si bandar lokal mau ngambil barang-barang poren gitu teman-teman ya. Atau nanti sama-sama si bandar lokal sama si poren cenderung memaaf harga lagi misalkan waktu ke sini ya. Itu akan terjadi luar biasa teman-teman, bisa naik lagi bisa ke level 274 atau target sini angka 32. Soalnya ini sudah mulai bagian keduanya teman-teman. Ketika sudah motong di sini nih trade cross ya, terjadi penurunan. Nah, sudah mulai mendekati kan. Tinggal dorongan dikit, tem aja. Istilahnya tinggal boom bisa naik teman-teman ke level 272 atau sedikit aja ke sini 24. Dan targetnya di sini aja. Jangan jauh-jauh dulu ya. Bisa aja ke 500, cuma jangan jauh-jauh dulu. Sini aja nih. Ya 320 lah teman-teman ya. Di atas ada ini saya juga sudah menyiapkan teman-teman. Sampai ke level mana? Sampai ke level 400 di sini. 496 hampir ke 500 lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Ini sudah mulai bagus nih, tinggal tunggu dorongan aja. Karena smart money sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah mulai masuk, tinggal porennya doang. Walaupun poren buangan, tapi masih ada banyak barang teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sekian karena sudah malam teman-teman. Selamat beristirahat, salam teruntuk keluarga rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.